Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Dadis Bike. Apa kabar? Di sini saya telah sampai di Polsek Pinoraya. Ini hari Kamis. Hari Kamis merupakan tanggal 8 ya. 8 Agustus. Ini hari ke-7 dari hari Jumat kemarin. Jadi pol 1 minggu. Saya akan berjalan ke Bengkulu, jarak kurang lebih 120 km. Mudah-mudahan saya akan sampai pada ya menjelang sore lah, menjelang sore. Nah, kebetulan kemarin ada satu anggota saya, ya teman saya, rekan saya yang apa istilahnya tuh ya, menginginkan sendirilah ya. Jadi oke, saya dengan kembali lagi dengan Jeng Prima lagi. Mas Prima ya, Mas Prima. Ya karena mungkin ya kami udah komit dari awal akan sama-sama, dan kebetulan juga pace-nya kejutannya ya kurang lebih sama lah begitu. Oke, gitu aja kita lanjutkan perjalanan ini. Saya menuju ke arah Bengkulu. Perjalanan pagi ini udara sangat sejuk, jalan masih lengang. Saya mulai berjalan jam 7 kurang seperempat. Perjalanan menempuh jarak 120 km. Dan pada akhirnya saya tinggal berdua sama Mas Prima. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersamaan, karena memang ada apa ya namanya tuh, pendapat yang berbeda-beda, menginginkan hal tertentu yang juga beda. Jadi dengan sangat berberat hati, Mas kamu pisah. Beliau menginap di desa sebelumnya. Jalan cukup mulus. Dan kita akan melewati jalan rolling itu dengan energi kinetik laju dan energi potensial dari penurunan. Bagi pegoes touring jarak jauh sangat menghibur, karena badan didinginkan oleh angin. Setelah tadi jalan menanjak, badan terasa panas
dan tenaga terkuras. Ya, jadi jam menurun itu adalah hiburan untuk pegoes yang menyenangi touring. Dan kita akan mendapatkan suatu sensasi di mana jalan berliku-liku dan kita hanya mengandalkan rem saja. Jalan menuju Bengkulu. Ini ada kebetulan ada gedung yang menarik. Nah, ini gedung. Ini gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Seluma. Oke, walaupun kita telah zaman internet, tetap ada perpustakaan daerah yang menyimpan tulisan-tulisan kebudayaan daerah dan lain-lain di sini ada. Oke, itu saya akan jalan menuju ke arah bawah sana. Para sahabat Danis Bike, saya telah sampai di simpang 6 Tais menuju ke Bengkulu. Ini saya dari arah bawah sana. Ini saya putar. Pemandangannya seperti ini. Ini arah ke Kabupaten Bengkulu nantinya. Arah seperti ini. Nah, di sana ada, nah ini simpang 6 Tais. Oke. Di sini ada pemandangan yang bagus. Nah, ini ada simpang 6 Tais. Oke, pemandangannya bagus sekali di sini. Saya tertarik untuk merekam sekedarnya sambil numpang lewat. Rekan Danis Bike, kebetulan saya sangat capek sekali. Goes itu mendekati kota Bengkulu, demikian rupa kota yang sangat indah, peninggalan Inggris, tukar-tukar dengan Singapura. Tapi kota ini terus terang ya, memiliki suatu ciri khas ya dari produk kopi yang terkenal sedunia. Ya, pernah juga ada suatu fest ya, fest di sini istilahnya ulang tahun ya, ulang tahun ke-55 dari Provinsi Bengkulu sampai di champion ya. Ini suatu keadaan ya di mana kita merayakan suatu produk ya, produk unggulan ya. Di kota Bengkulu nih, ini championnya ini. Oke, nah kebetulan saya dapat kesempatan dari rekan saya partner bersepeda, yaitu Om Prima yang sangat setia berteman dengan saya dan sejalan sepanjang perjalanan demikian rupa. Tahu-taunya punya saudara di jalan protokol ke arah kota Bengkulu. Nah, itu dekat pelabuhan bandara, Pak. Bandara. Bandara Fatmawati Bengkulu. Nah, oke, saya perkenalkan siapa namanya, Pak? Yose Andriman, Pak. Sofia Andrina. Yose. Ya? Yose. Yose Andrina. Andriman. Andriman. Ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, ya terus terang ya, kalau andai kata nanti ada perjalanan ke arah pantai barat yang melewati Bengkulu, jangan lupa pegoes atau yang ingin menikmati ciri khas ya dari produk kopi Bengkulu. Nah, beliau ini terus terang ya, ahlinya bidang perkopian yang apa aja ya. Kalau ciri-ciri khas Arabica atau yang lain, beliau tuh ahlinya ya. Tidak kalah dengan kopi-kopi yang Nescafe atau produk-produk yang ada di kafe-kafe lain. Bang, ceritain deh gimana bisa dapat produk seperti ini nih. Coba. Ya, Bengkulu kan punya komoditi lokal kopi nih, Pak. Terasa suaranya. Iya, jadi kita mesti angkat bahwa komoditi Bengkulu itu bisa jadi komoditi yang unggulan di pasar kan. Oke. Jadi kita produksilah Bengkulu robustanya Bengkulu yang original. Original. Ya. Betul-betul original robusta yang diproses dengan sangat profesional, dengan hati-hati, teliti sehingga menghasilkan produk Geoma Coffee. Tentunya ada standarnya ya. Ada. Standar quality, aroma, iya. dan betul. Ya. Kita sudah BPOM juga, sudah sertifikasi halal. Waduh. Dan sudah punya paten. Lengkap, teman-teman. Teman-teman terus terang ya, saya mengagumi kopi. Salah satu unggulannya, maaf aja ya, kalau Lampung belum mungkin lebih istimewa Bengkulu ya. Original robusta. Robusta original. Oke, teman-teman terus terang ya. Pada saat ini ya kopi sedang boom di mana-mana ya.
Nah, itu tidak jauh dari jalan protokol bandara ya, nanti belok kanan ya. Ya. Ke kanan ya. Lihat di map aja. Mampirlah ke kafe ini. Ya, lihat map Geoma Coffee Industry. Oke. Nanti teman-teman ya, nanti akan saya sharing ya lokasinya dan alamatnya. Jangan lupa mampirlah ke Geoma kafe. Coffee Industry. Oke teman-teman, nanti kita lanjut perjalanan bersepeda dengan mampir ke kafenya Geoma Coffee. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Jalan, lanjut. Rekan Danis baik, saya telah sampai di Kota Bengkulu. Ini adalah hari ke-8 ya. Hari ke-8 ya, hari Jumat ya. Hari 8 hari Jumat, betul. Kami di sini telah menempuh perjalanan cukup jauh ya. Di sana ada lambang khas dari Bredo Kota Bengkulu. Nah, dari sini saya akan lanjut perjalanan menuju Kota Padang. Perjalanan cukup menantang. Nah, saya nanti akan sama-sama dengan Mas Prima yang akan menemani saya Wes. Oke, terima kasih. Sampai lanjut. Rekan-rekan semua, ini di Bengkulu ada Museum Soekarno, Museum Pengasingan Soekarno. Kebetulan hari ini ada acara ini mobilnya mobil kuno ya, khusus zaman Belanda dulu. Ini ada upacara tertentu yang sangat jarang terjadi ya, terus terang aja. Ini mobilnya mobil zaman Belanda. Zaman Belanda. Ini ada upacara bendera. Demikian rupa mengenang Museum Bung Karno. Betapa saya merinding ya. Mendengar ini saya merinding. Begitu bagusnya. Itu ada. Saya bisa ke sana. Boleh ke sana ya? Oke, saya mau ke sana sebentar. Ini ada paskibraka yang akan melaksanakan upacara. Demikian rupa dia sangat disiplin sekali mengikuti upacara. Sini ada gambar bangunan cagar budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno Bengkulu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini lagi ada upacara paskibraka ya, untuk mempersiapkan acara ke depan. Demikian rupa ini sungguh sangat, saya jadi merinding ini. Merinding melihat betapa disiplinnya orang-orang generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia betapa disiplinnya melaksanakan upacara paskibraka persiapannya. Nah, ini saya dari Gwes dari Jakarta. Ini rumahnya demikian rupa, rekan-rekan pemuda-pemudi sangat disiplin. Demikian rupa ini adalah suatu persiapan menjelang upacara nanti tanggal 17 Agustus. Dari awal beliau upacaranya dengan sigap mengiringkan bendera dan upacaranya akan berlangsung ke sana. Oke, itu ke sana, bergerak ke sana terus untuk mengiringkan upacara paskibraka. Nih di Kota Bengkulu, saya kebetulan ada di kota ini. Saya ada di depan mobil kuno, mobil kuno peninggalan Bung Karno ini. Demikian rupa sangat menarik dan antik ya, mobilnya. Zaman Belanda ya, yang ini digunakan oleh Belanda untuk transportasi. Demikian rupa ya, ini mobil-mobil antik. Kita di Museum Pengasingan Bung Karno di Bengkulu ini memang sangat terawat dan akan dilaksanakan upacara paskibraka pengambilan bendera merah putih. Oke, mobilnya seperti ini. Di sini ada teman saya. Oke.
saya telah sampai di tempat yang monumental, yang bersejarah dari pendudukan Inggris di Bengkulu tahun 1600-an. Nah, itu ada tanda tugu ya. Tugu ini saya putar ke sini ya. Saya putar ke sini. Nah, itulah putar perjalanannya. Oke. Nah, inilah bentengnya. Saya lihat itu benteng. Nah, ini Fort Marlborough. Nah, benteng Fort Marlborough ini seperti ini. Itu seperti itu. Terus terang saya baru pertama ke sini nih. Apalagi dengan goes, dengan perjuangan yang melelahkan. Kita mendapatkan satu upah daripada hal-hal yang monumental di sini. Oke, teman saya juga berfoto ria di sana, merayakan kemenangan mencapai benteng Inggris pendudukan di Bengkulu tahun 1600-an. Saya mendaki ke atas bentengnya, benteng pertahanan Inggris tahun 1600-an, menjejakkan kakinya di Bengkulu. Inilah bentengnya, saya putar sedikit ini ke sini. Nah, nilai bentengnya seperti ini. Oke, cukup kokoh ya. Lihat benteng pertahanan penjajahan Inggris di Bengkulu. Seperti ini, yang akhirnya ditukar dengan penguasaan Belanda supaya bersatu dengan Sumatera. Di Singapura diambil alih oleh Inggris, Bengkulu diserahkan kepada Belanda. Oke, saya putar lagi seperti ini. Oke, ya cukup besar kokoh bangunannya. Saya telah sampai di daerah menuju Padang ya, keluar dari perbatasan tadi ya, Bengkulu menuju Padang. Kebetulan ini ada pemandangan yang menarik sekali. Oke, saya perlihatkan pemandangannya seperti ini. Ini pantainya, pantai selatan. Angin berembus sangat kencang. Ini pantai yang sangat menarik untuk dilihat. Jadi saya jalan dari sana menurun ke sini, saya berhenti. Ini angin berembus sangat kencang sekali. Pantai selatan murni dari arah barat Sumatera. Di sana ada bebatuan-bebatuan yang berjejer. Di bawah itu ada jurang. Saya ini posisi di atas. Deburan ombak betul-betul mengikis bebatuan sehingga sisi pantai itu tergerus. Itu bagian yang tergerus ya. Ini menghadap ke Samudra Hindia. Demikian rupa, lihat pemandangannya sangat menawan dan saya mendapatkan suatu sensasi yang sangat indah di sini. Seperti itu ya. Nah, seperti itulah keadaannya. Oke, hal-hal yang begini sangat jarang saya temui. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan lagi untuk mendapatkan pemandangan yang lainnya. Ini perkebunan sawit, jalan yang menurun, angin berhembus kencang ke muka saya. Ini melewati jembatan masuk ke perkebunan sawit. Rupanya tadinya di sini banyak perkebunan karet ya, diganti dengan perkebunan sawit karena barangkali lebih menguntungkan. Ini teman saya menggoes, ini melewati tanjakan karena memang tanjakan itu berat ya, kita mengoper ke gigi yang lebih rendah, tapi jangan dipaksakan karena tenaga kita akan terkuras. Pemandangan perkebunan karet yang ditinggalkan akan diganti dengan sawit, tapi masih gersang, tidak ditanami dengan pepohonan sehingga keadaannya lengang dan hanya ditumbuhi oleh semak-semak belukar, telanjang. Demikian rupa itu pemandangan yang tidak menarik
ya habis. Ini pohon sebelah kanan saya masih pohon karet. Pohon karet. Sebelah kanan saya hutan karet. Karet masih aktif disadap, tapi karena musim kering daunnya meranggas. Nah, di depan sana juga hutan karet disadap tiap hari menghasilkan getah karet untuk bahan mobil dan bahan-bahan industri yang diperlukan. Saya telah sampai di hotel apa namanya? Samudra, Hotel Samudra. Saya menginap semalam di sini, akan melanjutkan perjalanan langsung ke Padang. Ini adalah hari ke-9, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Jadi masih panjang perjalanan. Tadi malam saya sampai jam setengah 11 karena medannya berat ya, dan banyak kendala lah. Jalannya juga ada yang semakin jelek. Oke, saya terus terang nih, terus menerus ya. Partnershipnya ini langsung ya. Prima, Mas Prima, sahabat saya. Karena apa? Tidak bisa tidak, pribadi yang mirip ya, yang mirip, dan kedua taste-nya itu mirip juga. Oke, kita jalan lanjut. Cuaca pagi ini cukup cerah, matahari bersinar dari sisi kanan saya. Saya telah tidur cukup mencukupi lah, yang penting efektif. Tidur jam setengah 12, kemudian bangun jam setengah 6, lanjut perjalanan kembali. Sarapan telur dan teh manis sebagai sumber energi. Kembali di sini Danis Baik melaporkan kepada para sahabat yang menyukai touring jarak jauh. Saya telah sampai di desa Lobo Bento ya, mengarah ke Padang, kurang lebih jaraknya 250 km barangkali. 250 km ke Padang dari Bengkulu. Ini nuansa udaranya sangat terik. Saya tuh kelelahan gitu ya, fisik sangat terkuras, jalannya juga rolling. Nah ini saya putar jalannya seperti ini. Oke, nah ini kebetulan saya menemukan suatu makanan yang khas dari ini dia makanan Jawa. Nah ini dia es dawet ayu. Nah saya tetap berpasangan dengan sahabat tercinta Prima, tolong Prima. Kesan-kesannya gimana Prima nih? Kesan-kesan makan dawet ini, waduh, melepas dahaga, kenyang tapi. Kenyang ya. Kenyang. Nah, ini dia dawetnya nih, pegang nih. Ini punya saya. Saya habis 2 loh. Habis 2, saya 1,5 sih, bukan 1,5 gacha, cuma nambah itunya apa nggak Pak? Dawetnya enak. Dawetnya enak. Jadi saya tambah dawetnya aja. Iya. Tuh dawetnya tuh. Dawetnya tuh. Waduh, mantap. Asli ini. Siapa namanya ya? Mas? Mantap, Pak Iskandar. Pak Iskandar. Ya. Makasih Pak Iskandar ya. Oke, saya mohon doa restu. Mohon doa restu perjalanannya ya. Oke, supaya selamat di perjalanan. Ini juga ada yang mampir di jalan nih, mas-masnya. Ini hari ke-10, tanggal 11 Agustus, hari Minggu. Perjalanan sangat menyenangkan, penuh dengan tantangan jalan naik turun atau jalan rolling yang sangat banyak dan panjang. Ini jalan agak merata ya, agak datar, tidak ada rolling. Ini sebagai informasi, setiap saya melewati ke perumahan yang ada anak-anak, pasti mereka tuh berteriak gitu loh. Halo, menyapa saya dengan melambaikan tangan, dan pegawai yang lainnya itu selalu demikian.
apa mereka sering barangkali ya melihat goes melewat dan mendapatkan kesenangan. Andai kata mereka dekat, tuh anak-anak mereka dekat dan ingin menempelkan tangannya di saya sambil lewat begitu loh. Ini hampir semua demikian, anak-anak menyambut kami untuk berkomunikasi dengan caranya sendiri. Ya demikianlah keadaannya, membuat hati saya juga terhibur melihat monyet-monyet, kelompok monyet berkeliaran di jalan raya. Ini ada keluarga tuh di atas dia tuh berkeliaran monyet di sini. Dia ngumpet, dia lari ke dalam tuh, dia lari ke dalam tuh. Wah, nggak kelihatan ya. Saya mendapatkan Sini ada buaya nggak, Pak? event momen yang bagus, yaitu ada khusus ini di pinggir saya ini ada kali ya, di pinggir jalan tuh ada kali tertutup ya. Nah ini ada nih teman saya tetap setia, Mas Prima. Oke, Mas Prima tetap setia di samping saya. Nah ini nih, kalau Danis Baik rekan-rekan ingin tahu, ini ada di atas ya, di atas pohon ya, dia manjat ke atas itu, dia nembak ikan, penembak ikan, bukan pemancing tapi penembak ikan. Oke, dia berani sekali ke atas nembak ikan, ikannya ikan nila. Nah ini suasana kali di bawah. Ini memang ini dari daerah hutan bakau ya, hutan bakau. Nah itu dia ada 3 orang tuh dia di atas. Satu orang lagi dia manjat pohon sana dan memperhatikan, andai kata ikan nilainya muncul, ditembaklah. Ditembak itu pakai peluru dari paku yang ditajamkan, terus dia ada ini kabel senar kenurnya, sehingga tinggal ada kata dapat tinggal ditarik aja. Itu lebih cepat ya ketimbang mancing menunggu. Kita memburu sasaran, bukan ikannya nyamperin tapi kita yang eksekusi. Oke, kita lanjut. Ini khusus untuk Om Prima. Deket-deket mukanya dia ganteng. Dia tadi habis buang air kecil, gak tahan. Sekarang tersenyum. Di sisi kiri saya ada laut. Tapi terhalang tembok, terhalang tembok yang menginikan abrasi. Ini ada pantai yang panjang, terus ini sepanjang pantai. Mungkin saya bergerak-gerak ini posisinya agak sulit. Perjalanan di pinggir pantai sangat luas, jalan lurus, di kiri saya pantai yang membentang dari ujung ke ujung. Ini terus menerus seperti ini jalannya, lurus dan lengang, lapang, jarang kendaraan mobil, jarang, dan jalannya juga halus. Itu kita lihat ada kera di tengah jalan, dia tidak takut. Dia ada kera, itu ada kera di pinggir jalan.
karena liar. Pinggir jalan. Saya tadi berjalan di sepanjang pantai menuju Kota Padang. Jalannya lurus ya. Tapi ini ada yang menarik ya. Ada pantai khas pesisir sini. Nah, itulah namanya, ada Pantai Air Punggur. Pantai Air Punggur menuju ke sana terus dari jembatan. Pantai Air Punggur. Pantai Air Punggur. Ya. Jelas di belakangnya laut. Ini monumen supaya orang mengetahui semuanya. Ini air, Pantai Air Punggur. Saya syuting dalam posisi seperti ini karena memang jalannya tidak memungkinkan. Nah, sekaranglah waktunya. Inilah seorang pegawai yang akan membuktikan kesejatiannya dengan menempuh jarak dari Jakarta Tangerang Selatan ke kilometer 0 Sabang. Profilnya sangat ganteng. Saya dari awal kenal Bang Mas Prima ini bilang, lo pasti ceweknya lo banyak katanya. Banyak lo ceweknya lo. Oke, dia sambil terus goesnya. Insya Allah kami berdua akan sampai di tujuan dengan selamat dan bahagia. Amin. Oke, di sini Danis Bike ya, tetap menemani Anda, menemani para pegawai semuanya yang menyukai Danis Bike. Ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Saya mendapatkan suatu sensasi goes yang stabil karena jalannya lurus dan pemandangan seperti ini. Oke, dari samping. Oke, ini kayaknya perkebunan ini sawit nih, karena sawit semuanya. Pemandangannya luas ke sana belakang. Oke, saya syuting lagi. Mas Prima, teman sejati sepenanggungan saya yang luar biasa. Oke, Bang Prima, saya syuting dari depan. Nah, ini dia. Oke, supaya semuanya terekam dengan baik. Beliau ini tamatan dari Universitas Telkom sama anak saya yang terakhir, Bungsu. Ini pegawai Telkom, yang pejabat Telkom yang telah pensiun karena nggak ada kerjaan. Akhirnya ngerjain diri sendiri dengan goes ke Sabang. Nah, itulah andai kata kita bisa insya Allah selesai. Nah, ini nanti akan dikasih hadiah anak buah sepatu sepeda klit ya, yang mahal. Oke, anaknya yang pertama perempuan udah ngentas di luar negeri, di Malaysia, dengan profesi yang sangat menjanjikan. Di pinggir jalan saya berhenti di pasar Minggu, pasar yang sibuk hari Minggu, pasar dadakan. Suasana seperti ini, ya, kayak seperti ini suasananya. Nah, sepeda saya parkir di situ, di antara motor. Ada berbagai bajai, dagang kelontongan, dagang kelontong di situ, dagang kelontong, lengkap semua ada. Sini suasananya, motor banyak parkir di sini. Kegiatan ekonomi bertemu di pasar, penjual dan pembeli. Ini berbagai sayuran, ada lengkap, sawi, terong, digelar, dikiloin, wortel, buncis, brokoli, cabai, tomat, tuh lengkap tuh, tomat, cabai dikiloin tuh. Nih ada apa tuh, bawang, nih labu, nih bawang. Wah, bawang bagus-bagus bawangnya nih. Nah, bawang bagus-bagus. Di sini juga ada, nah ini buah-buahan lengkap. Ada jeruk,
ada jeruk, apel, ada semangka, jeruk, ada semangka besar-besar, ada kelengkeng. Sini ini jeruk yang manis-manis. Ya, lengkap di sini kegiatan ekonomi. Oke, saya di YouTube, ibu-ibu belanja. Nih dagang. Bang. Udah kamu Bang, lawak Oke. masuk TV malu Bang. Oke, ini masuk YouTube ini. Serius. Siapa namanya, Bang? Apa nama YouTube-nya, Bang? Ilham. Iya. Oke, Ilham sip lah. Siregar. Diam Siregar. Ini dagangannya laku nih, lihat. Beli jeruk. Ini jeruk. Cuma setengah kilo dari abang ini. Oke. Setengah kilo, nanti saya akan makan di jalan. Jangan terlalu banyak karena bersepeda agak berat. Abang ini ganteng ini. Betul-betul ya. Sip lah. Saya melewati masjid Jami Al-Falah, kota Muko. Di sini cukup bagus. Terawat dengan apik warna krem dan hijau. Sana jalannya. Oke. Terus berjalan ke arah depan mencapai tujuan. Ada hal yang menarik pada saat saya berhenti, saya melumasi rantai dan puli RD. Begitu juga rantainya saya bersihkan, saya lumasi, saya semprot dengan chain lube oil. Rupanya rantai yang tadinya ini suaranya ribut sekali. Itu pengangkut sawit di depan, suara ribut sekali. Jadi rantai yang tadinya kering itu memang harus selalu dirawat ya sepanjang perjalanan itu, sehingga selalu basah atau terlumasi lah ya, jangan sampai kering. Itu pada saat saya kembali goes setelah perawatan rantai itu beda sekali. Rasanya ringan, goes jadi ringan, pemindahan gigi juga jadi lancar, lebih lancar lah ya, lebih responsif dan sangat terasa. Memang yang di info-info dari berbagai sumber praktek ya, bahwa hambatan drivetrain itu 70% itu habis di rantai, bukan di bottom bracket atau bearing, di rantainya. Jadi andai kata rantainya itu sepanjang perjalanan touring kita rawat, hambatan penerusan tenaga kita itu akan jauh berkurang, dan secara total kelelahan kita juga akan berkurang dengan kondisi rantai yang selalu terawat dengan baik. Nah, inilah hal-hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian para pegoes yang senang melakukan perjalanan jauh. Jadi jangan diabaikan agar selalu merawat rantai dengan membawa pelumas ya, pelumas khusus rantai itu yang mengandung wax terutama. Kalau saya ya kit chain lube oil aja yang harga murah 28.000 ya, itu sudah cukup memadai untuk melumasi rantai. Kemudian rantai itu setelah disemprot, dibersihkan dengan disemprot, itu dibersihkan lagi dengan tisu sehingga tidak kotor belepetan gitu loh. Ya kondisinya ya tetap terlumasi. Ini saya ringan sekali sepeda sekarang nih. Jadi itu bukan omong kosong ya. Itu kenyataan yang sering saya lakukan, perubahan
antara rantai yang kurang terlumasi, yang agak kering, dengan rantai yang terlumasi tapi bukan basah ya, sehingga itu jadi belepotan gitu loh. Tapi memang rantai yang dilumasi kemudian dikeringkan dengan tisu sehingga dia tidak akan kotor. Ya gitulah kenyataannya, yang seyogianya menjadi perhatian para pegoes dalam mengapa ya namanya itu, mengoptimalisasi kenyamanan goes dan mengurangi hambatan drivetrain yang notabene 70% itu ada di rantai. Saya melewati pantai, wisata pantai Pandan Wangi. Nah, oke, di sini ada wisata pantai juga ya. Namanya Pantai Pandan Wangi. Nah, oke, sana banyak pengunjungnya. Saya tadi berjalan di situ dari pasar. Sekarang saya sudah sampai ke alun-alun. Jadi tempat tengah-tengah Muko-Muko. Muko-Muko. Ini Muko-Muko. Muko-Muko salah satu kota kabupaten barangkali ya. Sini tengah-tengahnya ada taman. Taman Muko-Muko. Muko, saya akan nyebrang ke sana. Oke, saya akan nyebrang ke sana. Taman Muko-Muko. Tamannya cukup luas sini dan ya lumayan ya, terawat dengan baik. Sini Taman Muko-Muko. Oke, sampai sana. Saya melanjutkan perjalanan ke sana. Ya, seperti itu.